Di kesempatan berbahagia ini, izinkanlah kembali menyampaikan khutbah Jumat yang saya beri judul Meraih Kemuliaan di bulan Syawal di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti halnya insyaallah kita sudah ketahui, bahkan kita sudah jalani bersama-sama, bahwa bulan suci Ramadan itu sudah 2 minggu meninggalkan kita. Sementara di bulan ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Dan kedua bulan ini jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala masing-masing punya kelebihan atau punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Anbiya 107 dijelaskan kepada kita semua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam dalam kehidupan kita ini. Apakah yang namanya manusia ataupun tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna, bahwa keberadaan insyaallah diutusnya Muhammad SAW itu di dalam kehidupan kita ini adalah diperuntukkan untuk senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan kita terkait dengan bulan Syawal ini banyak ibadah-ibadah yang seharusnya kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Tapi namun ada satu ibadah khusus ketika kita melaksanakan dalam kehidupan kita jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah memuliakan kita dan sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan bulan suci bulan Syawal ini sekaligus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan ibadah kepadanya. Dan salah satu jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ingin meraih daripada kemuliaan di bulan Syawal ini, satu di antaranya jamaah yang berbahagia, insyaallah masih ada kesempatan kurang lebih 2 minggu menyampaikan kepada saudara-saudara kita ataupun keluarga kita bahwa di bulan Syawal masih ada puasa selain daripada puasa wajib di bulan suci Ramadan, yang sesungguhnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu bukan wajib, tapi sangat dianjurkan dan terkait dan masih ada kaitannya dengan puasa wajib ketika kita melaksanakan puasa sunnah Syawal di bulan Syawal di tahun ini jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang kita raih atau kita dapatkan ketika kita melaksanakan daripada puasa Syawal di bulan Syawal berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Di dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan kepada kita semua, man shoma ramadana summa asbahu sitta min syawal kana kasyamid dar. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian di bulan Syawal ini diikuti dengan puasa Syawal berturut-turut maupun tidak berturut-turut, kata Rasulullah SAW, maka dia menyempurnakan puasanya selama 1 tahun penuh. Namun jemaah yang berbahagia, tidak dikatakan ketika di bulan suci Ramadan ada beberapa dia tinggalkan puasa ini, lantas dia melaksanakan daripada puasa Syawal selama 6 hari, maka tidak dikatakan 1 tahun penuh. Dan bagaimana perhitungannya
jamaah Jumat yang berbahagia, sehingga dikatakan 1 tahun penuh ini. Menurut riwayat Ibnu Sa'imah, penjelasan para ulama bahwa satu kebaikan mendapatkan 10 pahala. Jadi 10 kali 30 hari puasa pada bulan suci Ramadan kita laksanakan, itu sama dengan 300 hari atau disamakan dengan 10 bulan. Kalau kita lanjutkan jamaah Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, satu kebaikan mendapatkan 10 pahala. Kita laksanakan puasa Syawal di bulan Syawal berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 hari. 10 kali 6 hari sama dengan 60 hari, disamakan 2 bulan. Setelah kita jumlah Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pas bahwa kita laksanakan di dalam kehidupan kita puasa bulan suci Ramadan selama 1 bulan, ditambah dengan puasa Sunnah Syawal di bulan Syawal selama 6 hari, maka insya Allah kita sudah melaksanakan meraih kemuliaan daripada puasa selama 1 tahun penuh. Inilah salah satu bagian daripada keutamaan ketika insya Allah meraih dan untuk berbuat melakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Yang berikut jamaah Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita raih kemuliaan di bulan Syawal ini ketika kita berpuasa dalam kehidupan kita. Kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan jamaah Jumat berbahagia meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ketika di bulan suci Ramadan kita laksanakan dalam kehidupan kita puasa selama 1 bulan, dan sekaligus kembali di bulan Syawal ini melakukan selama 6 hari, maka inilah yang dikatakan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali di kata Syawal. Syawal menurut kata itu adalah Syawal tumbuh, berkembang, meningkat atau subur. Jadi ada peningkatan, ada perkembangan ibadah yang kita lakukan itu manakala di bulan Syawal ini kita lanjutkan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibadah puasa, dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Inilah termasuk bagian sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam diri kita sudah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah melaksanakan daripada puasa ini. Yang berikut jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apalagi kemuliaan insya Allah kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah ini. Tentu jamaah Jumat yang berbahagia, selama di dalam kehidupan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, termasuk panjang umur, termasuk nikmat-nikmat dari Islam, kekuatan maupun kesehatan. Dengan nikmat ini semua kita berani melakukan suatu puasa Syawal, maka dikatakan disitulah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di Jumat yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita memberikan nikmat kepada kita sekalian, dan kita bisa mampu mengaplikasikan nikmat itu lewat ibadah dan diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan cara-cara yang kita lakukan ini, maka itulah termasuk salah satu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini, khususnya di tahun 2025 masa ini. Yang berikut jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada ini, apalagi kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan daripada ibadah ini. Siapa tahu jemaah Jumat berbahagia, ada saudara-saudara kita ataupun kita sendiri dalam kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan itu, sengaja maupun tidak sengaja kita tidak melaksanakan daripada puasa wajib ini. Maka dengan melaksanakan puasa Sunnah Syawal selama 6 hari ini, insya Allah di hari kiamat nanti itulah yang akan menutupi daripada kekurangan kewajiban kita, karena kita tidak sempat melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan, karena kita sudah lakukan puasa Syawal di bulan Syawal ini, dapat menutupi daripada kewajiban kita yang melaksanakan ibadah sunnah ini
lewat puasa Syawal, sehingga perhitungan di hari kiamat nanti insya Allah kita tidak mendapatkan kerugian, dan tentunya kita mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang berbahagia insya Allah dapat menutupi daripada kekurangan atau ibadah yang kita lakukan sebelumnya dan setelah kita melakukan ibadah di bulan Syawal ini. Kemudian jemaah yang berbahagia, selain daripada kemuliaan yang kita dapatkan ini, kita juga mendapatkan kecintaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Bahkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Imran 31 menjelaskan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosa dalam kehidupan kita ini. Saya yakin dan percaya jemaah yang berbahagia, selama kita hidup di dunia ini, tidak ada manusia dalam kehidupannya, dalam dirinya tidak punya dosa. Dan saya yang tidak percaya jemaah yang berbahagia, selama kita hidup di dunia ini, kita punya kesadaran dalam diri kita bahwa manusia tidak mungkin dia tidak mau diampuni dosanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara pengampunan yang Allah berikan kepada kita jemaah Jumat yang berbahagia ketika melakukan suatu ibadah ini dalam kehidupan kita, maka kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa mencintai Rasul karena mengikuti ajarannya, dan insya Allah mengampuni dosa kita. Namun jemaah Jumat yang berbahagia, bagaimanapun besarnya dosa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tetap kita diampuni, tetapi masuk dalam dosa syirik tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kehidupan kita sadar ketika kita menghadapi sakaratul maut dan masih ingat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mendapatkan ampunan darinya ketika kita melakukan kesyirikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut jemaah Jumat berbahagia yang terakhir, ketika kita membiasakan setiap tahunnya melakukan ibadah ini, tentu dengan melakukan ibadah ini adalah melatih kesabaran diri kita dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam Zumar ayat 10 bahwa siapa saja yang melaksanakan ibadah itu dikatakan sebagai punya kesabaran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada pahala itu, banyak pahalanya itu tanpa batas yang diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan daripada ibadah ini. Dan insya Allah jamaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita akan termasuk salah satu dalam kehidupan kita. Ketika kita melaksanakan ibadah ini, kita mendapatkan suatu pahala tanpa batas sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Zumar ayat 10 jamaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Demikianlah tugas singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan saja dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu fiikum wa azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul